ada orang yang sama-sama, kalau dipotret sama. Yang satu orang naik sepeda, yang satu orang sepedaan, Jombang sepedaan. Kalau Jogja pit-pitan. Jadi Umar Khayyam, Dr. Umar Khayyam itu naik sepeda dari rumahnya ke kantornya kira-kira 40 meter. Itu difoto oleh KR, koran nomor 1 Jogja, terus dimuat di halaman 1, Umar Khayyam naik sepeda. Itu satu komoditas yang luar biasa, bahwa seorang profesor doktor, budayawan terkenal, seniman hebat naik sepeda. Nah, pembantunya Pak Khayyam namanya Pak Arjo, itu dari daerah Wonogiri. Dia baca koran pagi-pagi, terus Pak Khayyam datang, terus Pak Arjo nyeletuk, Pak Khayyam, wah jenengan melebet koran. Ngebit saking mriku niku temeriki 40 meter, 40 meter. Kula niki pun ngebit 35 tahun. Dia sudah naik sepeda 40 tahun, 35 tahun dan tidak pernah masuk koran. Jadi apa bedanya? Umar Khayyam naik sepeda, Pak Arjo naik sepeda. Bedanya adalah yang satu naik sepeda beneran, yang satu pit-pitan, sepeda-sepedaan. Jadi beda orang pedagang ke pasar bawa sepeda, bawa barang dagangannya, dengan orang naik sepeda, sepedanya diangkut mobil dulu, nanti sampai di Monas baru dia naik sepeda keliling. Nah, kalau saya ini hubungannya tadi sama undang-undang penyiaran, sama romantisme Anda mengenai Tombo Hati segala macam. Yang terjadi pada Rehan, mohon maaf nih, yang terjadi pada Opi, yang terjadi pada teman-teman atau Gigi menyanyikan perdamaian segala macam, itu kan perilaku neolib. Itu orang sepedaan. Itu orang naik sepeda di Monas hari Minggu. Dia tidak benar-benar naik sepeda hidupnya. Mereka tidak selawatan. Mereka tidak benar-benar cinta kepada Rasulullah. Mereka menyanyikan sholawat, dijual di mainstream industri. Itu beda. Jadi ini saya ini Arjo, Opi itu Umar Khayyam. Nah, yang terkenal Umar Khayyam, yang masuk koran Umar Khayyam. Ini nothing to do with cemburu dan seterusnya. Saya sangat terkenal. Saya sangat terkenal di mana-mana, sangat terkenal saya. Dengan atau tanpa apapun, saya mohon maaf kalau soal terkenal, saya sampai ke ujung-ujung. Jin-jin itu sama saya kenal juga. Saya pernah ngantar Lia Aminuddin berperang lawan Presidium 4 Jin. Jadi Gunung Kawi itu dipimpin oleh Presidium 4 Jin. Jadi kalau gudang garam dulu mintanya sama Jin A, kalau Sampurna minta nama sama Jin B dan seterusnya. Itu saya antar pakai kijang naik Gunung Kawi, saya antar sampai jalan kaki ke atas dan dia perang lawan itu dan saya antar saja. Terus nanti ke hutan macam-macam untuk macam-macam lah. Saya antar pada waktu itu sebelum saya meninggalkan dia. Setelah saya kasih ijazah, saya tinggalkan dia. Saya sudah bilang sama dia, kalau kamu dapat berita dari langit kepada Mbak Lia, itu mohon diketahui bahwa kalau ada 10 berita dari langit, itu yang benar hanya 2 paling banyak. Yang 8 kamu harus waspada. Nah, dia lalap yang 8 itu. Sampai akhirnya ketahanan. Nah, dan saya tidak mau ngomong soal itu kalau di pers. Kalau saya disuruh menangani, disuruh ngomong sama Lia, saya akan ngomong. Karena dulu yang ngasih ijazah saya. Yang saya ngasih sertifikat spiritual saya. Karena dia menghadap saya di Hotel Sofyan di situ. Tapi itu zaman dulu, zaman kira-kira 10 tahun yang lalu dan seterusnya. Ketika dia mulai kemana-mana, mau ke warung mana, tanya Jibril. Oh iya, Mbak, ini selesai Mbak, ini Mbak, jam 3 sore ini Mbak. Saya tak takut Jibril, ini baiknya makan di mana ya? Terus dia gini-gini. Terus, oh kata Jibril harus ke warung Padang. Oke, kita ke warung Padang. Pokoknya apapun yang terjadi harus ditanya sama Jibril. Terus saya bilang sama Mbak Lia, saya mau bikinin puisi untuk Jibril. Terus saya bikin maka semburat warna merah di barat. Wah, terus aku mau coba puisi sambil nyetir itu. Terus, oke, sekarang Jibril bisa nggak bikin puisi? Terus dia merenung. Ah, Jibril sudah kasih puisi, Cak. Terus dia bacakan puisi gitu. Jadi saya kalau ngeladenin orang gila gampang. Jadi saya juga acting gitu loh. Nggak sulit, mau gending terus kerasa deh ya. Jadi sekali lagi kita memang harus tahu ini orang selawatan dengan perilaku neolib beda dengan selawatan di kampung, sangat beda. Mereka itu menyanyikan solawat, kita enggak, kita bersolawat. Bersolawat itu doing solawat, bukan singing solawat. Dan Opi itu orang tidak ingat Tombo Hatinya, yang dia ingatkan nina itu yang diingat. Tombo Hatinya udah tidak penting.
Ya tapi saya nggak nyalain Opi. Opi itu anak buahnya Edi Haryono, temennya teman-teman ini. Edi Haryono itu anak buahnya Rendra, jadi dia itu cucunya Rendra. Edi Haryono juga sudah bilang sama saya, Cak, lagu sampean di gaya Opi, ya gak apa-apa. Terus Opi SMS saya, Cak Nun ada lagu yang lain ndak? Gitu malah. Dan kapan-kapan tak SMS, aku tahu. Itu sama dengan orang Madura menerbitkan buku saya sama kakak saya. Terus dia bilang, terima kasih Cak, sudah kita gandakan 2.500 dan sangat laris di pesantren Madura. Tolong kalau ada buku yang baru saya dikirim lagi satu. Ayo saya ngeladenin orang Indonesia mau bagaimana, ya wes tak kayak meneh wes. Oh alah gitu kan. Nah itu pit-pitan sama ngepit. Rehan, nyun sewu, tadi disebut Rehan. Manajer Rehan sudah menemui saya dan minta maaf bahwa dia tidak terlebih dahulu minta, meskipun saya tidak punya hak atas Tomboati, itu bukan copyright saya, itu nonim ya, tetapi yang membawa memang saya, tetapi itu bukan karya saya, jadi salah kalau orang mengatakan itu karya saya. Artinya kalau saya menyanyikan Tomboati, saya akan sebut asal usulnya, versi yang saya ketahui, misalnya itu bapaknya Mbah Khalil ya, saya sebut itu kalimatnya dari Sayyidina Ali, tapi kita tidak punya data dan tidak pernah ada penelitian ini aslinya dulu siapa yang bikin lagunya. Ya, tapi pokoknya setahu kita ungkapkan, artinya ada nasabnya. Ibarat orang wiritan Al-Fatihah dulu sama yang memberi ijazah gitu loh. Nah kalau di mainstream, di Neolib tidak ada Al-Fatihah untuk yang ngasih ijazah. Rehan ya sudah, gitu saja gitu loh. Nah saya ingin mengatakan Mas Effendi Fahri ya tidak apa-apa, Neolib melakukan itu ya tidak apa-apa juga. Cuman tolong tetap dibedakan. Ada yang singing sholawat, ada yang doing sholawat. Yang saya nyuwun sewu, saya agak betul-betul sakit hati itu yang Bang Thoyib. Sebab saya cuma mengatakan begini, orang kecil ini sudah tidak punya daya ya, terhadap benih saja petani tidak punya kuasa. Damen itu sudah tidak bisa jadi komoditas ekonomi. Untuk merubah padi menjadi beras itu juga sudah milik Cina, hilernya. Jadi petani ini sudah tidak punya akses apa-apa terhadap, tidak punya kedaulatan terhadap apa yang sebenarnya ada di sekitar dia sejak berabad-abad yang lalu. Maka ada tradisi di desa-desa kita selawatan. Itu sekedar untuk katarsis, sekedar untuk menghibur diri supaya tidak gila gitu. Kalau malam-malam ngelumpuk, tibaan, ya terus lagunya dicari lagu apa aja dipakai di Jombang itu. Kalau lagu baru misalnya lagunya Dewa gitu ya dipakai untuk tibaan. Kalimatnya tetap dari Burdah, tapi lagunya tergantung lagu yang sedang populer. Itu kita jalankan terus sekedar untuk menghibur. Gitu loh, lumayan loh kita tidak bunuh orang karena kita selawatan. Aslinya tak pateni kabeh, tak tunjuk tak delek-delek susu. Cuman kan kita selawatan jadi kita tidak marah. Nah salah satu romantisme orang berselawat di kampung-kampung itu ya Thaibah, itu kan sebutan cinta untuk Rasulullah. Madu, Rasulullah itu madu. Madu, kalau puasa itu arak ya, khamr atau anggur. Kalau zakat itu susu, tapi kalau haji itu madu. Ini nanti panjang lebar penjelasannya, tapi ya Thaibah itu madu, ya Thaibah, ya itu bisa nangis kita nyanyikan itu. Lah saiki ono sinetron Bang Thoyib. Kata gak meso ya apa gitu. Sebenarnya diancuk dobol. Nah kita jadi nggak bisa selawatan lagi. Begitu kita ya Thaibah terus eling Bang Thoyib dobol. Nah, pikiran saya begini, kalian orang-orang Neolib, kalian yang kapitalis besar, kalian orang-orang kaya yang menjadi stakeholder dari berputarnya uang, kalian sudah kaya raya, kurang apa sih? Kenapa nggak bikin lagu sendiri? Kenapa kamu curi milik orang yang sudah tidak punya apa-apa? Sisa kekayaannya ya Thaibah ini pun kamu curi coba. Emang kamu nggak punya kreasi? Kenapa sih kamu nggak bikin sendiri? Ini milik orang kecil. Lagu Padang Bulan itu nggak kita nyanyikan lagi karena sudah dinyanyikan oleh pendahulunya juga, oleh yang dulu ikut Kiai Kanjeng juga. Kita nyanyikan kalau Padang Bulan, kalau kita capek terus langsung nyanyi Allahumma sholli wa sallim ala gitu kan. Dia tuh keluar kasetnya. Terus kene mulai Padang Bulan kata nyanyi itu gitu ya tidak juga. Alarek wis melarat dicolongi wong sugih gitu kan. Gitu loh teman-teman sekalian. Itu bedanya orang pit-pitan sama orang ngepit. Saya orang ngepit sampai sekarang. Nah, kalau saya terusin sedikit ada 2 poin lagi yang semua akhirnya menjadi komoditisasi tadi. Selawat akhirnya jadi mata uang kan, selawatnya menjadi mata uang. Bukan selawat sebagai budaya, bukan selawat sebagai spiritualitas, tapi